Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Purwadi Mkom. Video kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana teknik login di dalam halaman web. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenali dulu aplikasi apa saja yang akan kita gunakan di sini. Nah, untuk rekomendasi saya, ini ada beberapa aplikasi untuk mengelola ataupun di dalam merancang suatu situs ya. Yang pertama ya, kita membutuhkan web editor ya, dimana web editor ini kita bisa gunakan dalam merancang halaman web. Nah, untuk web editor yang saya gunakan, saya menggunakan Macromedia Dreamweaver 8 ya, untuk versinya yang 8. Untuk web editor ini cukup banyak aplikasi yang ada di pasaran ya, namun ini rekomendasi dari saya menggunakan Macromedia Dreamweaver 8. Yang kedua yaitu web server. Web server juga di pasaran cukup banyak aplikasinya, dan di sini saya menggunakan Apache to Trade ya, dimana untuk versinya, nah di sini saya menggunakan versi 2.2. Nah, di dalam Apache atau di dalam web server ini juga sudah didukung ya database ya, yang nantinya kita akan gunakan. Kita menggunakan MySQL, di mana dalam mengaksesnya kita nanti bisa membuka aplikasi yang namanya phpMyAdmin. Nah, untuk MySQL-nya di sini versi yang 5.0.18. Kemudian kita juga membutuhkan pengolahan di dalam halaman web kita menggunakan bahasa middleware. Dan di sini kita menggunakan bahasa PHP, dan untuk bahasa PHP-nya kita menggunakan versi yang 5.1.2. Nah, itu untuk web server kita yang nantinya akan kita gunakan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi web browser. Nah, untuk aplikasi web browser, saya yakin teman-teman semua sudah paham, sudah mengetahui dan apa saja aplikasi yang ada di pasarannya ya, cukup banyak. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Untuk teman-teman silakan saja kalau ingin menggunakan aplikasi yang lain seperti Mozilla ya, kemudian Internet Explorer mungkin, ataupun yang lainnya silakan. Yang penting ya dapat untuk digunakan. Baik, langsung saja untuk mendukung materi kita. Di sini saya sudah siapkan bahan ya, dimana bahan ini dalam bentuk petunjuk apa saja yang akan kita buat, dan juga coding untuk halaman-halaman web yang akan kita rancang. Yang pertama, pastinya di sini kita membutuhkan sebuah database. Kita akan membuat database. Nah, untuk membuat database ini kita bisa akses nanti melalui web web browser ya, yaitu Google Chrome tadi, dan kemudian kita bisa ketikkan alamat localhost phpMyAdmin. Setelah kita akses phpMyAdmin, nantinya kita akan diminta untuk login. Nah, untuk login ya, ini bisa menggunakan data login masing-masing ya. Artinya data login ini ya kita sendiri yang mengetahui ketika kita menginstal aplikasi web server tersebut ya. Nah, di sini standarnya itu untuk user ya root ya. Namun untuk password ini tergantung dari masing-masing pada saat penginstalan. Nah, di sini saya akan contohkan membuat database db_web2 Purwadi dan seterusnya. Untuk teman-teman silakan diikuti ya bagaimana cara membuat database, dan kemudian kita lanjut nanti dengan membuat tabel dblogin yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data login.
Baik, langsung kita contohkan. Yang pertama kita membuka Google Chrome. Untuk Google Chrome kita gunakan untuk mengakses phpMyAdmin tadi. Nah, di sini kita bisa ketikkan alamat dengan mengawali localhost, yang artinya kita menggunakan hosting lokal, tidak secara online. Kemudian kita ketikkan phpMyAdmin. Nah, ketika kita akses phpMyAdmin, kita akan diminta untuk login. Seperti yang saya katakan tadi, untuk loginnya standarnya di sini saya menggunakan user root dengan password. Kebetulan pada saat penginstalan Apache saya buat passwordnya angka 1 hingga 8. Kita sign in. Nah, ketika kita berhasil masuk ke Apache to Triad, maksud saya kita masuk ke phpMyAdmin ya. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini, dan di sini ada tombol pilihan untuk membuka database yang sudah ada, yang sudah pernah kita buat. Dan di ruang sebelah di sini ada input create new database yang bisa kita gunakan untuk membuat database baru ketika kita belum ada database. Baik, langsung saja kita contohkan bagaimana membuat database. Nah, untuk membuat database, kita ketikkan nama database yang akan kita buat. Nah, di sini contoh saya menggunakan nama DB Web2 Purwadi. Kemudian saya tambahkan V3. Ya, V3 ini untuk sekedar memberikan identifikasi saja dari database yang sudah pernah saya buat supaya beda. Kemudian kita bisa klik tombol create. Selanjutnya kita sudah masuk ke dalam database kita db_web2 Purwadi v3. Namun di sini bisa kita lihat keterangannya no table found in database, artinya belum ada tabel. Nah, masih kosong. Kita membutuhkan sebuah tabel untuk menampung data login kita nantinya yang akan kita gunakan. Jadi kita buat tabel ya. Dalam hal ini saya buat nama tabelnya tblogin, dan teman-teman juga saya harapkan agar bisa membuat nama tabelnya sama, karena ini ada kaitannya pada coding yang akan kita gunakan. Kemudian untuk number of field, jumlah field, tadi sudah kita lihat ya, struktur dari tabel kita membutuhkan 5 kolom ya. Kemudian kita bisa klik tombol go. Kemudian kita isi field apa saja yang akan kita buat. Pertama, kita ketikkan ID login. Untuk tipenya kita pilih integer artinya. Kemudian kita tentukan ukurannya 11. Nah, kemudian ID login ini juga kita akan atur dia sebagai primary key, maka di sini kita checklist. Dan sebagai tambahan untuk ekstra kita tambahkan, kita aktifkan dia sebagai auto increment, yang artinya nanti data tidak perlu kita isi, dia akan terisi secara otomatis berupa nomor secara berurutan. Baik, kita lanjut untuk field yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita buat username. Kita lanjutkan saja untuk nama-nama fieldnya terlebih dahulu. Kemudian password, kemudian status, dan terakhir tanggal gabung. Nah, untuk tipenya username kita pilih saja tipenya char ya. Kemudian password status kita pilih varchar, dan tanggal gabung kita pilih tipenya date, tanggal. Kemudian untuk ukurannya username kita buat saja ukurannya 30 ya. Kemudian password. Nah, password ini biasanya akan dikaitkan ke dalam kategori data
privasi ya, yang nantinya akan diamankan menggunakan teknik kriptografi, sehingga perlu disandikan, sehingga mungkin nanti hasil penyandiannya itu berupa banyak karakter, sehingga ya untuk menampungnya juga kita membutuhkan banyak ruang. Jadi saya buat saja di sini 150. Namun mohon maaf, kita tidak bahas tentang security atau keamanannya di sini. Kemudian status. Nah, status ini nanti berisi user tersebut sebagai apa, apakah administrator maksud saya, sebagai tamu atau yang lainnya. Nah, kita buat saja di sini 30. Untuk username mungkin teman-teman bisa kurangi ya, tidak mesti 30. Standarnya itu biasanya 15 gitu ya. Nah, kemudian untuk tanggal gabung ini kita kosongkan karena tipenya sudah data tanggal. Berikutnya kita bisa klik tombol save. Nah, ketika kita klik tombol save, nah di sini dinyatakan bahwasanya sudah berhasil, sukses, dan kita bisa lihat bahwasanya tabel yang kita buat sudah muncul dalam database kita. Di sini kita lihat DB login dan ini struktur tabelnya. Kemudian di atas ini ada beberapa menu pilihan ya untuk mengelola database kita ataupun tabel kita. Ada menu browse, saat ini belum aktif, termasuk juga search dikarenakan memang kita belum ada data. Nah, sekarang kita ingin tambahkan datanya dulu, yaitu data login yang nantinya akan kita gunakan. Untuk menambahkan data login saat ini kita bisa klik menu insert. Dan kita diberikan dua data sekaligus untuk penambahan data. Namun di sini saya contohkan satu saja dulu. Dan untuk datanya ini ID login tidak perlu kita isi karena tadi sifatnya sudah otomatis kita atur pada ekstranya tadi, auto increment, yang artinya nanti ketika kita membuat data baru walaupun dia tidak diisi, dia secara otomatis akan terisi dengan nomor secara berurutan. Kemudian username. Nah, di sini username saya gunakan nama saya. Kemudian passwordnya saya buat admin 123 misalkan. Kemudian untuk status saya anggap sebagai administrator. Dan untuk tanggal kita pilih saja tanggal bergabungnya hari ini, yaitu tanggal 11. Ya, kebetulan hari ini tanggal 11 Mei 2020. Oke, nah itu saja. Selanjutnya kita bisa klik tombol go. Nah, kalau kita lihat menu di atas di sini browse, search itu sudah aktif dikarenakan dalam tabel kita sudah ada data ya. Kita bisa klik browse, kita bisa lihat data kita yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat data yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, di sini datanya kita isi tadi username, password, status, dan tanggal gabung. ID login tidak kita isi, namun secara otomatis ID login sudah terisi. Ini yaitu nomor secara berurutan. Baik. Nah, database kita ini secara otomatis sudah tersimpan ke dalam web server kita. Jadi suatu waktu kita membutuhkan, kita cukup membuka localhost phpMyAdmin, kita bisa lihat kembali database kita. Dan untuk penyimpanannya, secara penyimpanan kita bisa lihat database kita ini akan tersimpan di Apache Tutorial ya. Kita buka. Kebetulan di sini Apache terletak di drive C. Kemudian kita buka Apache Tutorial. Kemudian kita buka MySQL data. Nah, inilah tadi database yang kita buat yang tersimpan di MySQL data. Baik teman-teman, untuk sementara versi awal kita bahas tentang database ini saja dulu. Untuk selanjutnya kita akan buat bagaimana teknik login. Nah, untuk teknik login bisa diikuti pada
link ataupun video kita selanjutnya. Terima kasih.